Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di minggu lalu kita belajar memahami eh, apa yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan global. Ya, para ahli sosiologi lingkungan salah satunya menyebutkan salah satu penyebabnya adalah sistem pemerintahan, sistem ekonomi yang dianut oleh eh, apa itu banyak negara di dunia. Itu. Yaitu yang disebut dengan developmentalisme. Ya. Nah, developmentalisme punya yang banyak dipakai oleh banyak negara di dunia inilah yang memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan nasional dan global. Nah, hari ini kita akan melihat lebih jauh kepada penyebab lainnya, ya, yaitu bahwa penyebab apa itu penyebab kerusakan lingkungan yang global dan nasional itu. Nah, sebab lainnya dapat ditemukan pada sistem ekonomi yang dominan di dunia ini, yang dimana juga hampir semua negara melakukannya. Dan ini semacam bagian dari tidak terpisahkan dari penyebab yang sebelumnya, yaitu developmentalisme. Apa itu? Kapitalisme. Mari kita lihat lebih detail apa eh, itu kapitalisme dan bagaimana kapitalisme bisa menjadi penyebab eh, utama kerusakan lingkungan dan mengapa itu terjadi ya. Oke. Nah, kita akan bicara hari ini mengenai ekonomi modern dan kaitannya dengan lingkungan. Bahwa ekonomi modern yang sekarang dipakai oleh di banyak banyak tempat di dunia bisnis, dunia pemerintah dan sebagainya, kalangan pemerintah dan swasta itu punya kaitan yang sangat erat bagi munculnya uh, kerusakan lingkungan. Nah, apa itu? Sistem ekonomi itu yaitu kapitalisme ya. Mari kita akan lihat uh, lebih lanjut. Uh, Kalau kita memperhatikan sistem ekonomi global sekarang ini semua didominasi oleh sistem kapitalisme. Jadi kalau kalau Anda menelusuri, mengamati, dan itu sangat nampak sekali, sebenarnya tidak terlalu banyak memerlukan perhatian analisis yang terlalu mendalam, sudah tampak bahwa sistem ekonomi yang dominan saat sekarang ini adalah kapitalisme. Sebelumnya kita mengenal ada alternatif lain, ada misalnya sistem ekonomi sosialis komunis, misalnya komunisme ya. Sekarang udah nggak ada, hampir hanya di beberapa negara yang masih mempertahankan. Itu pun mungkin sudah terkena tidak murni lagi komunisme, ya seperti itu. Nah, jadi ada tengah-tengahnya seperti itu. Nanti di antara dengannya mungkin misalnya negara welfare state countries ya. Nah, ini nanti ada pasti banyak perpaduan antara komunisme dengan kapitalisme. Mari kita mulai dengan apa itu pengertian kapitalisme. Kapitalisme atau kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan kepada dua ciri. Ciri pertama adalah private ownership, kepemilikan pribadi, oke, dan profit, keuntungan. Jadi yang disebut dengan kapitalisme itu gampang sebenarnya memahaminya. Itu sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada dua hal, yaitu kepemilikan pribadi dan mencari keuntungan. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Apa yang disebut dengan private ownership atau kepemilikan pribadi? Yang disebut dengan kepemilikan pribadi adalah dalam sistem ini Anda atau pelaku bisnis, pelaku ekonomi sistem ini berhak dan boleh memang ditujukan itu secara legal, secara hukum dan sebagainya itu disepakati dan sepakati bahwa boleh memiliki secara pribadi means of production, sarana-sarana produksi, baik itu sifatnya uang, baik ke pabrik atau bentuk-bentuk lainnya. Nah, ini adalah sarana-sarana produksi. Dan tentu saja setelah mereka memiliki barang itu, mereka dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Ya, tujuannya adalah memperoleh keuntungan ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat bahwa
kaum kapitalis di dunia ini ada berapa orang ya. Nah, kalau Anda menelusuri, gampang sebenarnya setiap tahun Anda bisa melihat majalah-majalah ekonomi dunia dan juga nasional suka menerbitkan orang daftar orang terkaya di dunia. Nah, seperti itu kan. Nah, berapa orang berapa orang nih para pengusaha-pengusaha besar dari kaum kapitalis ini dan berapa kekuasaan yang mereka kuasai. Nah, di dunia ini tentu banyak kekayaan dunia ini, tapi 2% orang kaya di dunia dan mereka pasti orang kaum kapitalis menguasai lebih dari setengah kekayaan dunia. Jadi setengah kekayaan dunia itu seluruh dunia ya, itu dikuasai oleh 2% orang-orang terkaya di dunia dan pasti mereka kapitalis. Oke? Dan sistem kapitalis membuat ada orang-orang yang kaya, kaya, sangat-sangat kaya dibanding dengan kebanyakan orang. Dan orang-orang sangat kaya ini menguasai hampir setengah dari kekayaan dunia. Nah, mereka itu menguasai aset global. Jadi sekitar 40% aset global dunia ini dikuasai oleh 1% orang terkaya di dunia. Nah, bagaimana dengan golongan lainnya, golongan bawah, menengah, dan sebagainya. Nah, sementara orang-orang terbawah, katakanlah ya, yang orang yang miskin, kalau dikalkulasikan tuh, mereka tuh hanya memiliki kekayaan setengah 1% dari kekayaan dunia. Jadi setengah dari golongan bawah itu menguasai hanya 1% kekayaan dunia. Jadi sangat jomplang sekali kan. Yang 2% menguasai setengah kekayaan dunia, sementara yang kalangan bawah yang minoritas misalnya, itu banyak, setengah dari mereka aja udah banyak itu, hanya menguasai 1%, maka jelas sekali. Maka orang kaya kelihatan kaya, yang miskin kelihatan miskin. Inilah sistem kapitalis membuat terjadinya kesenjangan yang lebar ini ya. Nah, nanti kita lihat misalnya bukti lain di negara lain di Amerika Serikat. Nih, 1% orang kaya terkaya di Amerika itu menguasai 33% kekayaan negara. Amerika itu kan negara kaya ya, negara superpower masih lah sekarang walaupun sudah ada tantangan dari Cina ya. Nah, 33% kekayaan negara Amerika itu dikuasai oleh 1% orang terkaya Amerika. Nah, sistem kapitalis membuat hal ini terjadi. Nah, akibatnya yang berarti 99%-nya mayoritas itu mayoritas orang Amerika itu hanya menguasai sekitar 60-an% saja. Itu berarti bayangkan 99 rakyat Indonesia tanda petik memperebutkan uh, hanya 60%, sementara yang 1% menikmati 30-an%. 50% golongan terbawah hanya memiliki 2,5 kekayaan negara. Nah, ini dalam konteks Amerika, 2,5% kekayaan negara Amerika itu hanya dimiliki oleh setengah orang terbawah. Berarti kan setengah terbanyak itu banyak, ya. Kalau setengah orang terbawah itu berarti jutaan, bukan puluhan juta ya. Bagaimana dengan negara kita? Nah, gambarannya tidak tidak jauh beda dari yang di dunia dan di Amerika juga. Karena sama Indonesia kan memakai sistem kapitalis juga ekonominya ya. Anda mungkin merasa, oh negara kita negara Muslim. Ya, tapi dalam prakteknya kita menerapkan kapitalis dan memang negara-negara di dunia juga termasuk negara Muslim itu kebanyakan yang mereka menerapkan sistem kapitalisme. Ya, ya walaupun sekarang ada Muslim, ada oh sekarang ada ekonomi Islam ya. Tapi apa nanti mungkin kita berdebat menjadi sejauh mana ekonomi syariah Islam itu berbeda secara signifikan dari sistem kapitalis ya, dan banyak orang yang meragukan itu. Nah, di Indonesia 1% orang kaya di Indonesia menguasai 50% aset nasional. Indonesia kan negara kaya ya. Jadi aset-asetnya itu baik yang bersifat finansial, bersifat alam dan sebagainya. Katakanlah apa itu hasil alam, sumber alam, kemudian keuangan itu 50%-nya dipegang oleh 1% orang Indonesia. 1% orang Indonesia berapa sih kalau kita penduduk kita ada 280 lah sekarang, 280 juta. Berarti sekarang 2, sekitar 1% itu berarti sekitar 2,8 juta menguasai 50% aset nasional kita. Nah, ini data pemerintah, Tim Nasional Percepatan Pemberantasan Kemiskinan tahun 2019. Nah, pertanyaannya dari mana kekayaan mereka? Mereka itu. Tentu saja kekayaan mereka itu didapatkan dengan cara eh, apa? Pengumpul dengan cara sistem ekonomi, dengan cara penerapan sistem ekonomi yang disebut kapitalisme itu, di mana mereka mengumpulkan eh, apa itu sumber-sumber, mengumpulkan dia apa itu
mengumpulkan sumber-sumber sarana-sarana produksi mereka, baik itu sifat uang, kekayaan alam nasional, sumber daya alam, uh, kemudian pabrik-pabrik dan sebagainya dimiliki oleh mereka secara pribadi, dan mereka ditujukan untuk mengejar keuntungan atau profit. Nah, sistem kapitalis membuat ada orang yang sangat kaya dan mayoritasnya tidak tidak memperoleh kebanyakan aset nasionalnya. Nah, sekarang mari kita fokus kepada kaitannya dengan mata kuliah kita sosiologi lingkungan. Nah, dalam pandangan sosiologi lingkungan bahwa didapati fakta, dan saya kira itu tidak bisa dibantah, banyak sekali membuktikan bahwa sistem kapitalisme itulah yang menjadi penyebab, salah satu faktor penyebab utama munculnya persoalan lingkungan. Karena memang karakter, mari kita lihatnya dari mana bukti-buktinya bahwa kapitalisme punya sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Nah, mari kita bukti-bukti empiriknya banyak sebenarnya. Mari kita mulai dengan misalnya eksploitasi alam. Nah, kita sudah tahu kan terjadi eksploitasi alam, baik itu hutannya, lautnya, tanahnya, bahkan udaranya itu terjadi dieksploitasi. Dan itu oleh siapa? Oleh para para kapitalis, para pengusaha yang kapitalis, termasuk pemerintah di situ. Pemerintah yang kapitalis. Dan yang dieksploitasi bukan cuma alam, itu juga orangnya, buruhnya. Misalnya kalau dalam konteks industri, manufaktur, maka ada buruh, ada pekerja. Nah, itu kadang-kadang dalam banyak kasus mereka dibayar dengan tidak layak, dengan jam kerja yang panjang, termasuk di negara kita. Ya, dan itu para pelakunya adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang berasal dari negara barat, yang dalam banyak kasus mereka suka mempromosikan eh, apa itu penyelaman lingkungan dan sebagainya. Tapi dalam prakteknya perusahaan-perusahaannya kadang tidak peduli. Mungkin pemerintahnya menyuarakan itu, tapi perusahaan-perusahaannya tidak. Ya karena fokus kepada mencari untung. Nah, orang-orang ini, para para kaum talis ini, mereka itu mengeruk alam itu melewati batas-batas kemampuan alam. Nah, itu mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dan dan kerusakan itu dilihat misalnya pada eksplorasi dan ekstraksi minyak bumi oleh perusahaan minyak seperti BP dan Shell, termasuk juga mungkin Pertamina, ya, negara kita. Nah, tentu para perusahaan minyak itu atau multinasional kan mereka mengeksplorasi minyak baru dan sebagainya, apalagi sekarang mulai dikhawatirkan dalam waktu 23 tahun ke depan minyak akan habis, ya. Maka mereka mencari sumber-sumber minyak baru dan mereka menggali, mengeksplorasi dan sebagainya supaya dapatkan sumber-sumber minyak baru, dan itu mengakibatkan kerusakan alam. Akibat contohnya apa? Kalau itu dilakukan di laut, maka tumpahan minyak. Sering Anda lihat kan, seperti itu. Kemudian hilangnya akibatnya adalah kalau ada tumpahan minyak, maka spesies ikan di laut akan menghilang, berkurang. Pencemaran air laut, maka ekosistem di laut akan merusak. Ya, nah terjadi juga kalaupun tidak tumpahan minyak, para pebisnis ini mereka melakukan overfishing, artinya mengambil ikan sangat berlebihan dengan menggunakan kapal yang besar, dengan menggunakan jaring yang sangat besar dan sebagainya. Dan yang ironi di Indonesia yang melakukan itu orang para nelayan-nelayan asing yang masuk ke wilayah kita, atau nelayan-nelayan Indonesia yang kerjasama dengan nelayan asing, dan tidak kita dapat rusaknya lautnya, tapi ikannya tidak, keuntungan tidak kepada negara kita. Ya, ini ironi di Indonesia. Bentuk lain atau bukti empiris kerusakan yang diakibatkan oleh para kapitalis ini adalah deforestasi. Nah, karena mereka misalnya para pengusaha yang bergerak di bidang perkebunan, itu kan mereka untuk melebarkan perkebunan mereka harus membabat hutan kan, maka hutan semakin berkurang. Contoh sebenarnya dalam sawit, ya, memang sawit banyak manfaatnya buat negara kita, devisanya sangat besar, dan minyak goreng kebutuhannya sangat tinggi di dalam negeri. Tapi juga jangan lupa bahwa efeknya, dampaknya akibat itu sangat luar biasa, ya, deforestasi itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita berhipotesis, berargumen bahwa salah satu penyebab utama perusakan lingkungan adalah sistem ekonomi yang digunakan oleh banyak negara dan orang dan pengusaha, yaitu kapitalisme. Pertanyaannya sekarang, mengapa itu terjadi? Nah, jawabannya adalah terletak kepada memang terletak pada karakter yang dikandung atau yang dimiliki oleh kapitalisme itu sendiri. Jadi di dalam kapitalisme ada sebuah karakter yang melekat, dan karakter ini memberi kontribusi bagi rusaknya lingkungan.
Apa itu? Karakter ini menyebabkan hilangnya hubungan manusia dengan alam, menyebabkan hilangnya hubungan manusia dengan sama manusia. Nah, kenapa? Karena di dalam kapitalisme ada dorongan yang sangat kuat. Karakternya adalah ingin selalu tumbuh, ingin selalu mengalami growth. Kalau Anda menjadi pengusaha, Anda kan selalu ingin aset Anda naik, omset Anda naik, growth itu kan seperti itu. Nah, itu dorongan untuk selalu growth inilah menyebabkan para pengusaha yang kapitalis melakukan ekspansi dan sebagainya tanpa memperdulikan lingkungan. Dan tentu saja dorongan yang paling kuat adalah profit, mencari untung, ya, mencari untung. Nah, ini. Nah, apakah mencari untung salah? Tidak. Nanti kadang kita lihat ya, nah, bahwa mencari hanya sebatas mencari untung it's okay. Tapi kalau mencari untung yang berlebihan dan melupakan alam, nah tentu saja itu bermasalah. Ya. Atau mencari untungnya tidak wajar. Nah, ya, oke. Misalnya dengan harga yang sangat berlipat-lipat atau monopoli. Nah, karena ingin selalu growth dan mencari untung, maka para kapitalis ini mereka berupaya untuk mendapatkan bahan baku murah. Nah, mereka berebut tuh. Di mana bahan baku murah? Bukan di negaranya. Kalau memang itu negara barat, perusahaannya misalnya. Mereka lari dan berebut ke negara-negara berkembang dan miskin di Afrika, di Asia, termasuk di Indonesia. Yang namanya bahan baku kan kebanyakan ada di alam, misalnya ya. Kebanyakannya ya di alam. Nah, oke, maka mereka lari ke Indonesia ingin bahan baku. Inginnya kita juga menjual bahan baku murah. Supaya belinya murah, ya. Misalnya barang tambang. Ya, mereka inginnya dapatnya bahan bakunya tuh yang aslinya, yang raw, yang mentah. Sehingga mereka beli murah, kitanya rugi. Maka mulai mungkin pemerintah kita mulai dalam 10 tahun terakhir ini menyadari rugi kalau kita bahan baku murah mentahnya kita jual. Misalnya nikel itu nggak mau diekspor yang bahan mentahnya. Maka harus dikelola dulu setengah jadi atau sudah jadi. Padahal nikel ini sekarang menjadi rebutan dunia dan Indonesia adalah produsen mungkin kedua atau pertama produsen nikel dunia dan itu menjadi bahan baku baterai mobil listrik. Nggak ditahan tuh sekarang nikel sama nah, itu marah tuh negara-negara barat sama kita. Nah, ya, kata presiden kita nggak peduli biarin aja. Nah, nah karena dorongan untuk tumbuh dan profit itu mereka juga melakukan eksploitasi terhadap manusia, yaitu buruh, mereka membayar buruh murah. Nah, itu banyak terjadi, misalnya. Anda mungkin penyuka merek-merek terkenal, pakaian-pakaian olahraga, misalnya sepatu olahraga Anda, Nike, Reebok, Adidas, dan sebagainya. Itu diproduksi bukan di negaranya. Adidas misalkan Jerman, Nike, Reebok Amerika. Itu tidak ada diproduksi di negaranya. Karena mereka kalau membuka pabrik di sananya mahal untuk mereka bayar ke penduduk mereka sendiri. Maka dibuka pabriknya negara-negara miskin untuk berkembang, termasuk negara kita. Karena dengan begitu mereka akan bayar murah tuh buruhnya. Tapi dijual ke negara mereka dengan harga pasarnya Amerika atau Eropa. Dan bayangkan untungnya berapa. Padahal buruhnya dibayar murah. Ya, seperti itu. Nah, ketika misalnya Indonesia beberapa tahun sekarang ini mau menaikkan gaji buruh, ya, supaya lebih layak oleh pemerintah kita, perusahaan ini pada hengkang, pada lari pindah ke Vietnam, ke Bangladesh, karena dianggap biayanya lebih murah. Nah, inilah karena memang kadang-kadang ada ironi di situ. Ya. Dorongan growth atau profit itu juga mewujud dalam keinginan mereka untuk melakukan ekspansi pasar seluas-luasnya. Jadi produk mereka itu harus dijual sebanyak-banyaknya ke orang, ke konsumen, ya, ya. Mereka bukan cuma memproduksi barang untuk kepentingan negaranya, pabriknya di Indonesia misalnya, tapi juga mereka ingin jual ke pabrik-pabrik di luar negara mereka, termasuk ke kita. Sekarang sering terjadi diproduksi di kita dijual ke kita juga walaupun itu mereknya merek asing misalnya ya. Seperti itu. Banyak kan di Indonesia ada perusahaan-perusahaan yang buka cabang di Indonesia. Itu adalah termasuk sebenarnya itu ekspansi pasar supaya keuntungan mereka lebih banyak. Contohnya misalkan jaringan swalayan modern yaitu Carrefour misalnya. Ada di Indonesia juga ya seperti itu. Walaupun sekarang sahamnya dimiliki oleh orang Indonesia ya. Nah, karakter lain
dalam kapitalisme yang memberi kontribusi terhadap kerusakan lingkungan adalah ada karakter individualisme di dalam kapitalisme. Apa wujudnya? Yaitu private ownership, kepemilikan barang secara pribadi. Jadi kalau para kapitalis itu mereka didorong untuk memiliki barang sebanyak-banyaknya dimiliki secara pribadi. Nggak ada batasnya sebenarnya. Nggak ada batasnya. Saya sejauh ini di negara-negara kapitalis tidak ada batasan berapa harta yang harus dimiliki, yang boleh dimiliki oleh mereka. Nggak ada kan? Anda misalnya kalau menjadi orang pengusaha, pemerintah kan tidak membatasi Anda berapa uang yang harus Anda miliki kan? Tidak ada kan? Karena memang prinsipnya tidak boleh pemerintah mengekang, membatasi, dibiarkan kepemilikan pribadi itu. Ya. Oh, ada walaupun ada upaya ke arah situ, pernah tahun berapa, mungkin itu mendapat protes ya. Nah, yang terakhir ketamakan, greedy. Nah, orang-orang kapitalis, walaupun tidak semua, tapi ini adalah ada tanda petik ya, ada karena ada mereka didorong untuk mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan kapital, maka mereka kadang merasa tidak merasa puas apa yang sudah dimiliki. Ngumpulin terus, ngumpulin terus kapital akumulasi. Jadi kadang tanpa sadar mereka itu bersifat tamak, ya seperti itu. Nah, sekarang mengapa kapitalisme menjadi faktor penyebab? Bukan cuma faktor pada diri para kapitalis itu juga, tapi sebenarnya juga pada peran negara yang sangat lemah. Kadang-kadang negara itu sangat lemah di hadapan para kapitalis karena memang ke dalam sistem ekonomi liberal atau demokrasi liberal, pemerintah harus minim sekali peranannya dalam ekonomi. Pemerintah tidak boleh ikut campur, hanya memberikan regulasi-regulasi dasar. Jadi biarkan ekonomi kepada bangsa, kepada masyarakat, dibiarkan kepada harga pasar, pengusaha dan sebagainya. Ya. Pemerintah tidak boleh minta-mintakan harga dan sebagainya. Maka negara dalam hal ini secara ini adalah mensupport pertumbuhan kapitalisme sebenarnya. Ya. Nah, kadang-kadang pemerintah juga punya 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 peranan, misalnya kalau ada gerakan-gerakan lingkungan yang yang mempermasalahkan kaitannya dengan kapitalisme, kadang-kadang bisa dilemahkan melalui kooptasi, ya seperti itu. Nah, misalnya juga ada upaya-upaya untuk menyebarkan keraguan adanya kerusakan lingkungan itu. Nah, salah satu penyebab kenapa kerusakan lingkungan semakin besar, dan itu mungkin salah satunya dituduhkan kepada kapitalisme, ada upaya itu, nah, perlawanan dari kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kelompok pro lingkungan, misalnya menyebarkan, oh, nggak ada tuh kerusakan lingkungan itu, nggak ada tuh global global climate change itu, nggak ada tuh katanya. Nah, nggak ada tuh, atau nggak ada tuh bahaya rokok, misalnya nggak ada tuh global warming itu. Nah, misalnya eh, itu disebarkan oleh kadang-kadang pertama nih oleh politisi. Pada kasus di Amerika Serikat misalnya itu presidennya waktu sebelum yang sekarang Donald Trump itu tidak percaya dengan global warming. Bayangkan, itu pengaruhnya sangat besar. Atau mereka melakukan semacam mereka sebutnya penelitian ilmiah. Ya tentu saja penelitian ilmiah yang cenderung kepada sponsornya yang tidak menyukai, tidak mempercayai adanya global warming dan kerusakan lingkungan lainnya. Jadi seperti ilmiah dibungkus sebagai karya ilmiah ya. Oh, penelitian ilmiah membuktikan bahwa tidak terjadi global warming. Ada penelitian kami lakukan, misalnya karena bahaya rokok itu tidak ada. Nah, penelitian ini bisa dibiayai oleh perusahaan-perusahaan rokok itu, atau oleh kelompok, atau oleh peneliti, atau oleh politisi yang tidak mempercayai adanya global warming atau kerusakan lingkungan lain. Nah, oke, maka Donald Trump misalnya menyebut climate change itu ada mythical. Perubahan iklim itu adalah mitos, sudah bilang. Non-existent, tidak ada. Atau hoax, dia bilang. Ya. Nah, ini bayangkan ketika dia menjadi presiden pengaruhnya luar biasa dan banyak pengikutnya yang percaya sampai sekarang. Nah, sekarang dampaknya apa? Kalau kapitalisme kita tanda petik tuduh sebagai penyebab kerusakan lingkungan, maka dampaknya apa? Jelas secara lingkungan kita tampak lihat terjadi degradasi lingkungan yang sangat parah secara global. Sudah kita
Paham ya di pertemuan-pertemuan awal kita, baik secara global dan nasional. Jadi 70% kerusakan lingkungan Indonesia itu akibat pertambangan. Dan siapa pelaku pertambangan? Yaitu para kapitalis. Pengusaha ya pasti kapitalis di situ. Mereka private ownership, akumulasi kekayaan dan mencari untung. Ya, jadi kemudian dampaknya ada, bukannya kalau kita bicara dampak bukan cuma secara lingkungan atau alam, tapi juga secara sosial. Nah, kerusakan itu yang tertimpa apakah kelas kapitalis itu, kelas orang kaya? Tidak, justru sebagian besar justru adalah mungkin hampir semuanya yang mengalami dampak lingkungan orang-orang bawah, menengah ke bawah, orang-orang miskin. Bang, paling terkena dampak kerusakan lingkungan. Misalnya kalau terjadi pertambangan, udara kotor, ya kan? Terjadi perubahan tanah, air hilang, air berkurang. Yang terkena dampak siapa? Itu orang-orang di sekitar itu yang kebanyakan mungkin orang rakyat biasa, orang-orang berekonomi rendah. Mereka terpaksa hidup dalam suasana lingkungan yang rusak. Kalau para pengusahanya di mana? Nggak mungkin mereka tinggal di sekitar tambang batu bara itu misalnya. Mereka tinggal di kota-kota atau di tempat lain, di pulau yang bersih. Karena mereka punya uang. Mereka tinggal pindah aja kalau ada kerusakan lingkungan kan. Bahkan ada ide. Nanti mereka sudah mempersiapkan diri akan pindah ke planet lain kan. Kalau ditemukan. Mereka-mereka yang paling punya duitnya untuk pergi ke sana. Dengan uang yang besar. Ya kita sebagai orang kita kalau ada planet baru kita bagaimana pergi ke sananya? Ongkosnya mahal kan? Orang-orang kaya sudah punya uang kalau ditemukan planet baru. Nah, ya begitu ya. Jadi ada dampak sosial, kelas sosialnya, bukan cuma dampak secara lingkungannya. Ya kelas atas atau kelas kapitalnya, kelas pemilik kapital ya tinggal pindah aja mungkin dia. Setelah rusak nah, di satu tempat mungkin dia pindah aja. Nah, di sini juga kita melihat bahwa negara kapitalis, negara punya punya kontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Karena negara kebanyakan di dunia kan negara menganut sistem seperti disebut tadi adalah pembangunanisme. Nah, salah satu ekosistem ekonomi yang digunakan dalam developmentalisme adalah ekonomi kapitalis. Maka di sini pemerintah itu banyak yang pro terhadap para pengusaha itu dan kebanyakan kapitalis itu. Mereka support tuh pemerintah, pengusaha untuk buka industri dan sebagainya. Yang penting ada investasi, dibuka lahan-lahan baru, dibuka pabrik baru, ekonomi tumbuh, pekerja diserap. Memang banyak positifnya pada pekerjaan bagi masyarakat. Itu betul. Oke. Tapi kalau hanya fokus kepada sisi itunya kan eh, mengakibatkan rusaknya lingkungan. Misalnya pemerintah juga membantu para korporasi atau perusahaan-perusahaan besar untuk tumbuh, menggenjot ekspor, dan melakukan ekspansi ke luar negeri. Nah, inilah yang disebut dengan cara imperialisme baru. Nah, kalau Anda misalnya sekarang sering dengar imperialisme baru, nah itu imperialisme sekarang tidak ada ujian untuk pencaplokan wilayah secara politik seperti zaman bahula, tapi melalui ekonomi, oke, melalui ekspansi perusahaan-perusahaan kapitalis. Nah, nah ini yang mungkin kita tidak nyangka, sistem pendidikan juga membantu tuh penyebaran kapitalisme. Dan itu akhirnya berkontribusi bagi Rusia itu pendidikan kita kadang terlalu berorientasi kepada industri oriented, terlalu berorientasi kepada pasar, terlalu berorientasi kepada industri. Ya akibatnya dibuatlah sekolah-sekolah yang memenuhi kebutuhan pasar itu, ya, tanpa memperhatikan faktor-faktor lain daripada bagaimana mencintai lingkungan, sekolah-sekolah yang penting memenuhi apa itu kebutuhan pekerjaan pasar, kebutuhan pekerja di pasar kerja. Tapi tidak ditanamkan unsur-unsur kesadaran akan lingkungan di kalangan para pendidik dan sekolah-sekolah. Nah, nah ini sering terjadi juga. Nah, menyebarnya kapitalisme dan nanti berakibat kepada kerusakan itu juga diakibatkan karena ada kolusi nih. Kolusi antara pemerintah, pengusaha, atau kolusi antara kepentingan bisnis, politik, dan hukum. Nah, ini terjadi misalnya. Apalagi nampak misalnya ketika zaman Orde Baru, Anda mungkin kenal istilah KKN, korupsi, kolusi, dan apa, no, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya,
yang itu menjadi semacam tuntutan para uh, kaum reformis untuk Indonesia yang lebih baik. Tapi sekarang mungkin masih terjadi. Jadi itu kadang-kadang ada kolusi antara pemerintah, pengusaha dengan penguasa, dan juga para politisi. Ya, dan ini semakin membuat berat persoalan lingkungan. Ya, seperti itu. Para pengusaha bukan yang aneh suka melakukan lobby-lobby di di parlemen, di DPR misalnya, supaya undang-undang yang dibuat itu tidak merugikan mereka. Ya. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan kemakmuran? Nah, di minggu lalu kita belajar bahwa sistem ekonomi yang dalam pemerintahan yang developmentalis itu mereka beranggapan bahwa biarkan ekonomi tumbuh ya ke atas, nanti akan ada efek ke bawahnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, pada faktanya kemakmuran itu bersifat ilusi. Artinya hanya hanya bayang-bayang aja, mimpi aja. Faktanya sekarang kan seperti saya sebut tadi, hanya 1 atau 2% orang menguasai aset global. Di Indonesia hanya 1% 2% menguasai aset di Indonesia. Jadi di mana kemakmurannya buat orang-orang banyak, ya. Oke, jadi kemakmuran itu hanya ilusi sebenarnya. Ketika memang sistem kapitalisme terlalu dominan, ya. Oke, karena mengapa? Karena negara yang developmentalis, sistem kapitalis hanya menguntungkan satu saja, yaitu P. P-nya P yang pertama profit. Padahal, nih ya, seperti kita pelajari sebelumnya, kita harus menerapkan sistem ekonomi yang berkelanjutan. Silahkan Anda mencari untung dengan sistem apapun termasuk kapitalis. Tapi jangan lupa, Anda hanya jangan fokus kepada P1 saja, yaitu P profit. Anda perhatikan P yang kedua dan ketiga itu people, kepentingan masyarakat, dan planet penjagaan alam ini, bumi ini. Ya, karena sampai sejauh ini kita tidak menemukan planet lain. Mau kemana kita ya? Seperti itu. Oke, saya kira itu ya penjelasan mengenai bahwa salah satu bahwa kapitalisme yang menjadi sistem ekonomi global dunia sekarang ini yang dominan itu menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Mengapa? Karena di dalam kapitalisme itu mengandung karakter, sifat yang memang tidak akrab, tidak ramah terhadap lingkungan. Karena mereka hanya fokus kepada private ownership, kepentingan pribadi, dan mencari keuntungan. Oke? Silahkan sampaikan komentar Anda di kolom komen. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum, sampurasun.